الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur beserta yang mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatnya. Kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin, dan kita lanjutkan dengan kajian zuhur. Semoga salat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semangat kita untuk mempelajari ilmu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang keajaiban daripada tasbih. Keajaiban daripada tasbih. Tasbih secara bahasa berasal dari kata-kata sabaha, yang artinya berenang atau mengapung, yang secara umum maksudnya adalah berusaha untuk menyelamatkan diri dari jatuh atau tenggelam. Nah, kalau kita ingin melihat makna tasbih secara syara', didefinisikan oleh para ulama sebagai tanzihullah anin naqais, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan, wa itsbatu al-'azamah wal kamal lahu subhanah, dan menetapkan, mengisbatkan keagungan dan kesempurnaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kalau kita ingin melihat hubungan antara makna bahasa, asal kata dari sabaha itu adalah berenang atau mengapung, dengan tasbih secara syara', para ulama kita secara bahasa mengatakan bahwa hubungannya adalah tasbih ini adalah penyelamat manusia, penyelamat makhluk dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari kerusakan dan dari bahaya yang akan mereka dapatkan di muka bumi ini maupun di akhirat nanti ketika mereka tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berenang itu adalah upaya manusia atau upaya makhluk untuk menyelamatkan dirinya sehingga tidak tenggelam, maka tasbih juga adalah upaya kita untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat ini atau di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh sebab itulah tasbih ini adalah merupakan amalan yang sangat luar biasa yang harus selalu diamalkan oleh manusia karena dia akan menyelamatkan. Dia adalah zikir jami'il makhluqat, zikir seluruh makhluk. Jadi tasbih ini adalah zikir seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah kamu menyaksikan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepadanya apa saja dan siapa saja yang ada di langit dan di muka bumi. Jadi tasbih ini adalah zikir semua makhluk. Oleh karena itu, kalau ada dari makhluk yang tidak berzikir, dia adalah makhluk yang terasing dari mayoritas makhluk.
karena semua makhluk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita ingin melihat satuan-satuan atau makhluk apa yang berzikir kepada Allah secara khusus, juga disebutkan oleh Allah. Selain menyebutkan secara umum, Allah juga menyebutkan umpamanya wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr. Kami tundukkan bersama Daud gunung, yang gunung itu bertasbih kepada Allah, begitu juga burung. Nah, di sini disebutkan gunung dan burung juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian juga zikir atau tasbih ini adalah zikir ahli jannah. Nanti zikir penduduk surga itu adalah tasbih. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Da'wahum, doa mereka, zikir mereka nanti di surga, di dalam surga adalah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Kalimat tasbih yang akan diungkapkan dan akan dijadikan zikir dari penduduk langit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tasbih ini sebagai penyelamat manusia dari berbagai macam bahaya yang mungkin akan menyerang, yang akan menimpa mereka. Contoh, ketika Nabi Yunus alaihissalam dicampakkan ke laut, lalu ditelan oleh ikan besar, yaitu Hud. Apa yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, andaikan beliau tidak termasuk orang yang senantiasa berzikir, tidak menjadi ahli zikir, maka tidak mungkin Nabi Yunus alaihissalam bisa selamat dari ikan hiu yang telah, atau ikan yang telah besar yang telah menelannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan dia, yaitu Nabi Yunus, bukan ahli tasbih, orang yang senantiasa bertasbih, pasti dia akan tetap bertempat tinggal di dalam perut ikan besar itu sampai nanti manusia semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di situ penyelamatnya adalah karena Nabi Yunus sebelum mendapatkan mara bahaya itu senantiasa bertasbih, menjadi ahli tasbih. Ketika mendapatkan bahaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keutamaan dan kehebatan daripada tasbih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian tasbih ini juga adalah zikrul malaikah. Zikirnya para malaikat itu tasbih. Namanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Dan para malaikat itu bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan memintakan ampun kepada siapa saja yang ada di muka bumi. Nah, ini diantara zikirnya malaikat adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan Adam. Para malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan engkau. Ini juga menjadi tugasnya para malaikat atau zikirnya para malaikat. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika manusia dan makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa.
dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lam annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Walaqad na'lam, sungguhnya kami tahu, annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun, sempit dadamu dengan apa yang mereka ucapkan itu. Dadamu sempit mendengarkan apa yang diucapkan oleh mereka yang tidak suka dengan kamu. Oleh karena itu, untuk tidak membuat dadamu sempit, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sempit dada kita, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih. Sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, makhluknya siapa saja dan terutama manusia, agar kita senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap masa sepanjang hari. Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wa atrafan nahar la'allaka tarda." Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbenam, wa min ana'il lail, pada saat malam, wa fasabbih, bertasbihlah, wa atrafan nahar, begitu juga di awal dan akhir daripada siang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita melihat ayat ini, maka tidak ada waktu bagi kita kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, wa qabla ghurubiha, wa min ana'il laili, pada saat malam, kemudian fasabbih, bertasbihlah, wa atrafan nahar, dan ujung-ujung siang, yaitu pagi dan sorenya, waktu. Jadi semua waktu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih, sehingga semakin kita banyak bertasbih, apa kata Allah? La'allaka tarda, semoga kamu akan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh sebab itulah maka kita sangat dianjurkan, sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih, karena dia adalah zikir semua makhluk. Nah, ketika kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling ringan adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada juga subhanallah bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu beberapa ungkapan redaksi dari tasbih yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucapkan dengan pemaknaan yang hadir di hati kita saat kita mengucapkan dengan lisan kita, mudah-mudahan tasbih itu berbuah kepada amalan sikap dan amalan kita sehari-hari. Karena dengan bertasbih kita berusaha untuk menepis segala prasangka kita terhadap kekurangan dari Sang Pencipta, lalu kita mengisbatkan, menetapkan kesempurnaan dan keagungan Allah. Maka dengan bertasbih kita berusaha untuk yakin, kita harus yakin dengan kesempurnaan Allah dan menepis segala sakwa sangka kita bahwa apa yang Allah turunkan kepada manusia, apa yang Allah ciptakan untuk manusia ini ada kekurangannya, tetapi Dia sangat sempurna. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran,
kita yakin betul Al-Quran tidak ada keraguannya karena dia tidak ada kekurangannya, karena dia bersumber dari Maha Agung dan Maha Sempurna. Akhirnya kita yakin betul untuk membaca Al-Quran. Kita yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segalanya, sehingga kita ingin merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil daripada tasbih, sehingga kita ridho, sehingga kita menjadi nyaman untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tasbih yang kita ucapkan, bukan sekedar dengan lisan, tetapi harus hadir maknanya di hati, bahwa Allah maha sempurna, jauh dari segala kekurangan. Oleh karena itu kita mari merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan dengan kita mempelajari makna tasbih seperti ini, mari kita rajin-rajin untuk bertasbih. Jangan kita lalai untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa, sepanjang hari, dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan ini, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya. Kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu